Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar para siswa sekalian? Kita bertemu lagi, berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga. Kaifa halukum? La'allakum turhamun, wa la'allakum tuflihun, wa la'allakum tashkurun. Semoga kalian senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberuntungan-keberuntungan dalam hidup kalian, dan yang tidak kalah pentingnya menjadi anak-anak yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua dan kepada orang lain yang kalian mendapatkan jasa dari situ. Mari kita masuki pelajaran kita yang ketiga ini, yang topiknya adalah tentang sistem administrasi pemerintahan dinasti Umayyah, baik Umayyah di Damaskus maupun Umayyah di Andalusia. Kita masuki materinya. Jangan lupa membaca basmalah lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang pertama, membahas mengenai wilayah administrasi. Nanti ada 3 pembahasan. Hal yang berkaitan dengan wilayah administrasi perlu diketahui bahwa total wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, saya singkat dengan DU itu, di Damaskus dan Andalusia, jika digabung kedua wilayah itu, maka wilayah itu membentang dari Kasgar di Cina sampai dengan Andalusia di Spanyol sekarang, dan dari Laut Kaspia sampai dengan Samudra Hindia. Daerah administrasinya terbagi menjadi beberapa bagian wilayah, katakanlah semacam provinsi begitu ya. Yang pertama Hijaz. Hijaz ini meliputi kota Madinah, Mekah, dan Taif. Lalu kedua Yaman. Yang ketiga Irak, meliputi wilayah Persia kuno. Kemudian Transoksiana, itu wilayah Asia Tengah. Lalu sebagian Sind, wilayah India. Kemudian yang keempat Al-Jazirah, meliputi Mosul, Armenia, dan Azerbaijan. Dan yang kelima Syam. Syam itu ya termasuk bagian diantaranya adalah Suriah, ada kalau sekarang Yordania, ya termasuk wilayah Palestina dan seterusnya itu. Yang keenam wilayah Mesir, 7 Afrika Utara, itu ada Maroko, Tunisia, Aljazair. Kemudian yang terakhir adalah Andalusia. Jadi sangat luas sekali itu. Kalau sekarang kita lihat semuanya tadi ke-8 wilayah itu adalah negara-negara Islam yang ada pada saat sekarang ini. Nah, sebutan untuk penguasa wilayah administrasi tersebut adalah wali. Pada satu periode namanya wali. Pada periode pertama kita lihat di Andalusia, atau amir. Amir itu pada periode kedua. Bahkan kemudian namanya pimpinan pusatnya namanya khalifah. Para pemimpin wilayah administrasi adalah orang-orang yang mahir berpolitik, mahir memimpin dan mahir mengatur negara. Nah, 3 di antara mereka ini dikenal sangat bengis, kejam, dan zalim. Yaitu yang pertama bernama Ziyad bin Abi Sufyan, yang kedua Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dan yang ketiga Qurrah bin Syuraik Al-Absi. Kita masuki pada bagian yang kedua, yaitu sistem administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan dinasti Umayyah yang begitu besar itu, dibentuklah bermacam-macam diwan. Diwan ini semacam lembaga pemerintahan di zaman sekarang. Nah, perlu diketahui bahwa pelopor pendiri diwan yang pertama kali adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dengan demikian sesungguhnya dinasti Umayyah ini meniru apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.
Ada bermacam-macam diwan yang dibentuk. Yang pertama, Diwan Lil Ata. Ya. Kemudian Diwan Lil Jundi. Yang ketiga, Diwanul Kharaj. Yang keempat, Diwanul Barid. Yang kelima, Diwanul Khatim. Yang keenam, Diwanul Rasail. Dan yang ketujuh, Diwatul Umal. Ya. Ini nanti tugas dari kalian untuk menelusuri lebih lengkap apa yang dimaksud dengan diwan-diwan tadi. Dalam tugas-tugas yang nanti akan kita berikan pada kalian. Kemudian kita masuki pada bagian yang ketiga, pembentukan lembaga-lembaga pendukung. Ada beberapa lembaga pendukung yang juga dibentuk selain diwan-diwan tadi itu. Yang pertama, lembaga peradilan yang disebut dengan Qadha'ul Mazalim. Itu semacam Mahkamah Agung kalau sekarang itu. Ya, jadi peradilan tertinggi. Ya. Ketua mahkamahnya disebut Sahibul Mazalim. Kemudian yang kedua, lembaga Nizamul Hizbah, yaitu lembaga pengawas yang bertugas meluruskan segala hal yang menyimpang dalam kehidupan masyarakat secara umum. Jadi ini lebih luas dari misalnya BPK kalau di Indonesia, Badan Pengawas Keuangan. Jadi tidak hanya masalah keuangan yang dilakukan oleh Nizamul Hizbah ini, tapi juga yang lain-lain. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah lembaga Diwanus Syurtah, yaitu lembaga kepolisian. Dan yang terakhir adalah jabatan Al-Hajib, yaitu jabatan yang berwujud pengawal istana yang dia bertugas untuk duduk di pintu istana untuk mengatur orang-orang yang ingin menemui khalifah yang sedang berkuasa berdasarkan kedudukan, tujuan, dan maksud kedatangannya. Jadi dipilah-pilah tamu yang akan menemui khalifah itu. Saya kira itu pengantar singkat dari pelajaran yang ketiga ini. Diharapkan nanti kalian mengunjungi portal belajar di siswa.mualimin.sdh.id. Jangan lupa materi selengkapnya dibaca dan dikerjakan tugas-tugas yang ada ya. Kalau ada kuis ya dikerjakan. Ya, dan bisa juga tidak ada tugas, ini tergantung saja nanti dari Ustadz. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. Syukran, jazakumullah khairul jazaa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.